Gimana bang? Sudah terlanjur ditahan lama bang, gimana? Sekarang bebas. Tidak bang, yang penting Tuhan yang membuktikan. Gimana bang? Yang penting Tuhan yang membuktikan yang benar. Kalimat itu diucapkan Gregorius Ronald Tanur usai sidang vonis bebas dalam kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan Dina Sera Afrianti di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Putusan itu memberi kelegaan pada Ronald Tanur, namun menimbulkan polemik di masyarakat. Keluarga korban tidak menerima vonis bebas tersebut. Keluarga Dina Sera Afrianti didampingi tim kuasa hukum melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Sejumlah materi diadukan, diantaranya sifat dan etika hakim dalam proses persidangan yang berlangsung, serta pertimbangan hakim yang dinilai mengabaikan alat bukti sah. Sudah kami terima kemarin di Pengadilan Negeri Surabaya setelah kami meminta salinan tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan isi salinannya sesuai dengan praduga kami. Ternyata antara pertimbangan hakim dan fakta hukum yang ada itu bertolak belakang. Jadi tidak ada alasan yuridis bagaimana hakim menolak fakta-fakta hukum yang ada di persidangan kemudian menggunakan asumsi pribadinya untuk menentukan pertimbangan hakim. Pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dikirim ke Komisi Yudisial. Namun Pengadilan Negeri Surabaya menolak menanggapi putusan Hakim Erntuah Damanik yang membebaskan Ronald Tanur. Humas Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan hakim merupakan satu hal yang normal, tidak perlu dikomentari sesama hakim. Kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan-tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menonaktifkan, belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami ini satker yang terbawah, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Vonis bebas ini telah dilaporkan kuasa hukum korban ke Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Namun belum ada tanggapan dari kedua badan pengawas tersebut terkait kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Eki memasuki hari kedua di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah ahli dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka, termasuk mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Sejumlah saksi ahli yang dimintai keterangannya dalam sidang peninjauan kembali kemarin diantaranya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, ahli psikologi forensik Reza Indragiri, ahli hukum pidana Yongki Fernando, serta ahli lainnya. Selain keterangan ahli, kuasa hukum Saka juga menghadirkan beberapa saksi fakta, yaitu Dedi Mulyadi dan Teguh Wijaya. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji menjadi saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Susno mempertanyakan bukti dan juga lokasi kejadian perkara kasus kematian Vina dan Eki. Dalam sidang, saksi ahli Susno Duaji menjelaskan sejumlah hal, salah satunya terkait bukti dalam kasus Vina Eki. Susno juga menjelaskan bukti tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari yang belakang dulu, apakah penyebab kematian? Tergantung bunyi pisau itu. Kalau bunyi pisau itu sudah langsung dia menyebut kematian disebabkan karena paru-parunya terendam air, ya berarti penyidik tidak boleh lagi dia membuat tafsiran lain. Tapi kalau misalnya penyebab kematiannya adalah karena trauma benda tumpul, nah itu kan masih ada banyak cabangnya. Apakah benda tumpul itu kepalanya atau kakinya yang mendatangi, benda tumpulnya diam, atau badannya yang diam tapi benda tumpul yang datang. Berarti ada suatu kekuatan yang melakukan benda tumpul itu. Berarti kemudian hasil visum itu dikaitkan dengan keterangan atau alat bukti lainnya ya Pak? Iya. Bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka melakukan belusukan ke kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada Selasa pagi. Didampingi istri Selvi Ananda dan politikus PSI Valdo Maldini, Gibran juga membagikan susu kemasan dan buku pada anak-anak yang ditemui. Gibran Raka Buming Raka didampingi sang istri Selvi Ananda dan politikus PSI Valdo Maldini belusukan ke kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten Selasa pagi.
Kedatangan Gibran disambut meriah oleh warga, terutama anak-anak yang minta bersalaman. Gibran kemudian langsung membagikan susu kemasan atau UHT pada anak-anak yang berada di lokasi, sekaligus memperkenalkan bakal calon wali kota Tangerang, Valdo Maldini, kepada masyarakat setempat. Gibran juga menyusuri gang sempit untuk menyapa masyarakat setempat dan mendengar langsung keluh kesah masyarakat. Kampung kawasan-kawasan padat penduduk, bagi-bagi susu, bagi-bagi Bang Baldo juga ada yang pembagian sembako, belanja masalah terkait biasanya kalau di kawasan drainase, mungkin ada beberapa warga yang tidak aman atau RPLH atau gratis, permasalahannya biasanya seperti itu. Dalam kesempatan yang sama, Valdo pun mengaku dirinya dalam 1 bulan telah berkeliling ke 15 titik kota Tangerang untuk menyapa dan menyerap aspirasi warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Pilkada serentak 2024 semakin dekat. Masa tugas petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih sudah selesai. Meski telah dibubarkan, petugas Pantarlih di Bangkalan, Jawa Timur belum menerima honor dari KPU setempat. Petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih di Bangkalan, Jawa Timur tengah resah. Meski masa tugas mereka telah selesai dan statusnya sudah dibubarkan, honor mereka belum dibayarkan oleh KPU setempat. Kegelisahan tersebut disuarakan oleh panitia pemungutan suara PPS Desa Geleyan, Kecamatan Socah, Bangkalan, selaku atasan para petugas Pantarlih desa. Pantarlih resmi dibubarkan oleh KPU Bangkalan 24 Juli lalu. Namun hingga hampir 1 minggu, honor atau bayaran mereka sebagai Pantarlih sebesar Rp1 juta per orang belum dibayarkan. Mereka sudah menanyakan hal ini, namun belum ada kepastian. Kalau informasi dari BPK, belum ada jawaban dari KPU terkait honor Pantarlih kapan cair. Berarti teman-teman Pantarlih belum nanya langsung ke KPU berarti? Belum ada yang nanya KPU, karena di Pantarlih itu di atasnya ada BPS, sehingga Pantarlih itu nanya ke BPS. Nah, BPS nanya ke BPK. Nah, BPK itu jawabnya tidak tahu juga karena belum ada jawaban dari KPU katanya. Terdapat lebih dari 2.800 petugas Pantarlih di Kabupaten Bangkalan. Tak hanya Pantarlih, honor anggota PPS belum dibayar selama 1 bulan terakhir. Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Bangkalan Emil Abbas belum memberi respon sama sekali. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini selebgram wanita asal Medan tewas saat sedang melakukan sedot lemak di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya kasus serupa di klinik ini juga pernah dilaporkan ke polisi pada tahun 2023 atas dugaan malapraktik. Kala itu korban mengalami lebam di area lengan usai sedot lemak, namun kasus pertama tersebut berakhir damai. Seperti apa sebenarnya sedot lemak hingga dapat merenggut nyawa? Informasi selengkapnya dalam infografis berikut. Korban ENS meninggal dunia diduga usai menjalani prosedur sedot lemak di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat 22 Juli lalu. Sebelum menjalankan sedot lemak, korban dalam kondisi sehat. Korban melakukan operasi sedot lemak di lengan kanan dan juga kiri. Kuasa hukum klinik mengatakan korban sempat kejang-kejang dan tiba-tiba pingsan saat pengambilan sedot lemak. Dokter yang bertugas selalu berinisiatif memberi infus, namun saat mencari nadi untuk memasukkan jarum infus, pembuluh darah korban pecah. Korban pun dibawa ke rumah sakit, namun sampai di sana nyawanya tak tertolong. Kematian korban pertama kali diketahui rekan korban yang tak sengaja menelepon korban namun tidak dijawab. Menduga ada yang janggal dan dugaan malapraktik, keluarga korban akan melapor ke Polres Depok. Usai kasus ini viral di media sosial, klinik kecantikan ini ditutup. Polres Depok dan Pemkot Depok memeriksa izin klinik serta ID terkait izin praktek dokter yang melakukan sedot lemak tersebut.
Prosedur sedot lemak dilakukan untuk menghilangkan lemak yang tidak diinginkan di bagian tubuh tertentu. Lemak yang dihilangkan bukanlah lemak visceral atau lemak di sekitar organ dalam, melainkan lemak perifer atau lemak yang berada di bawah kulit. Ada beberapa jenis sedot lemak, diantaranya yang pertama ada ultrasound assisted liposuction. Lalu UAL ini adalah menggunakan energi gelombang suara dengan intensitas tinggi untuk memecah tumpukan lemak agar mencair. Lalu selanjutnya ada tumescent liposuction, di mana tumescent liposuction ini menggunakan larutan campuran air garam, aline, lidocaine, dan juga enervin yang disuntikan ke dalam lemak agar mudah disedot sekaligus mengurangi nyeri pendarahan. Selanjutnya ada suction assisted liposuction, di mana ini merupakan teknik sedot lemak yang cukup tradisional, yaitu dengan menggunakan vakum. Lalu selanjutnya ada phaser atau vibration amplification of sound energy at resonance, di mana phaser ini dilakukan dengan menggunakan alat berbentuk tabung kecil berbahan stainless steel atau kanula dengan alur dan juga gelombang ultrasonik. Selanjutnya ada laser assisted liposuction, di mana ini adalah prosedur sedot lemak menggunakan sinar laser yang kuat untuk mencegah dan mencairkan lemak. Lalu ada power assisted liposuction, yaitu dengan menggunakan selang khusus yang dapat menghancurkan lemak dengan getaran yang cepat. Prosedur sedot lemak biasanya dilakukan 1-3 jam. Lalu pasien tersebut harus rawat inap selama 1 hari. Sementara untuk pulih sepenuhnya dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan. Meski banyak klinik yang melayani sedot lemak, namun tindakan sedot lemak harus dilakukan oleh dokter spesialis karena sedot lemak atau liposuction tergolong ke dalam tindakan operasi. Oleh karena itu, prosedur ini cukup beresiko dan pasca prosedur juga ada beberapa komplikasi serius yang mungkin saja timbul. Misalnya ada infeksi bakteri, lalu juga alergi obat bius, pendarahan, permukaan kulit tidak rata, lalu kerusakan syaraf otot, pembuluh darah atau organ dalam. Lalu pasien juga bisa mengalami emboli lemak atau kondisi terlepasnya lemak yang dapat menyumbat pembuluh darah. Pasien juga bisa mengalami shock hipovolemik atau kondisi darurat akibat hilangnya cairan tubuh, serta terbentuknya kantung berisi cairan di bawah kulit. Polisi kini telah memeriksa saksi termasuk dokter dan juga perawat guna menyelidiki dugaan malapraktik dalam tewasnya seorang selebgram usai menjalani sedot lemak. Sementara itu, kuasa hukum klinik tempat korban sedot lemak menyebut korban tidak jujur mengenai syarat saat akan melakukan tindakan. Korban baru datang 1 hari sebelum tindakan, yang mana seharusnya korban wajib istirahat 1 hari terlebih dahulu sesuai dengan prosedur. Nah, sebaiknya memang jika ingin mendapatkan tubuh yang langsing dan juga ideal ya Rizky, lebih baik menggunakan cara-cara yang alami seperti berolahraga. Betul. Dan juga mungkin kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Ya, apalagi tadi pasca sedot lemak ternyata ada proses yang harus dilalui 6 bulan ya. Betul. Proses sembuhnya. Nah, 6 bulan mendingan olahraga. Benar sekali sih. Tapi jika ingin tetap melakukan prosedur kecantikan dengan tindakan sedot lemak juga memang harus memenuhi cara-cara sesuai prosedur ya memang. Iya, betul sekali. Jangan sampai melewati satu pun prosedur yang sudah ditentukan. Fatal akibatnya. Iya, apalagi kalau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu atau riwayat kesehatan tertentu ya. Betul sekali. Pemirsa, dengan peternakan sapi perah dengan jumlah penduduk 500 jiwa dan sapi 1.500 ekor, Dusun Brau di Kota Batu, Jawa Timur menjadi mandiri pangan dan ekonomi. Menghasilkan ribuan liter telur dan juga susu per hari, di Dusun Brau mengirim olahan susu keju mozzarella yang diproduksi sendiri ke kota-kota besar di Indonesia. Inilah Dusun Brau, terletak di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, di barat Kota Batu, memiliki pemandangan yang indah dan hawa sejuk. Salah satu penunjang ekonomi Kota Batu dari sektor pertanian. Dusun terpencil, masuk desa Gunung Sari, Bumi Aji. Di sini, warga hidup secara mandiri. Pangan, 90% hidup dari peternak sapi perah. Populasinya 3 kali jumlah warga. Setiap harinya produksi susu sapi perah terus mengalir. 6.000 liter didistribusikan ke koperasi kelompok tani. Tidak hanya diolah menjadi susu pasteurisasi, susu segar
kini merambah ke produksi keju mozzarella, merambah ke pasar luar Jawa. Dalam sekali produksi 140 kg. Keju bisa dihasilkan dari 1000 liter susu. Memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan limbah kotoran sapi diolah menjadi biogas dan pupuk. Ini memang usaha utama bagi masyarakat. Jadi di sini tuh hampir 99% warganya itu menjalani usaha di bidang peternakan sapi perah dengan menghasilkan susu. Makanya usaha sapi perah ini karena dengan pendapatan yang pasti, karena setiap harinya itu kan menghasilkan susu gitu ya. Dengan pendapatan susu yang setiap hari, nah otomatis ini warganya ini kan juga ini jadi apa? Jadi mata usaha yang memang jadi andalan gitu ya. Sapi perah rutin dimandikan, makan teratur, susu diperah 2 kali sehari dalam waktu yang sama. Kandang selalu bersih agar susu sapi tetap terjaga kualitasnya sampai ke tangan konsumen. Kemudian mereka memerah sendiri susunya, kemudian hasil produksinya disetor ke KUD yang mereka punyai, dan hasil setor ke KUD itu diolah kembali menjadi produk susu, olahan susu menjadi keju mozzarella yang dipasarkan sendiri oleh mereka, sehingga rantai produksi usaha tani itu mulai dari hilir sampai dari hulu sampai ke hilir gitu. Kisah inspiratif dari Dusun Brau. Dulu warga mayoritas bekerja sebagai buruh tani. Kini bertransformasi menjadi kawasan produktif, penggerak ekonomi. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansah melaporkan. Pemirsa, di sudut kota Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Gedawang, tersembunyi sebuah warung pecel legendaris milik Bu Warni. Keistimewaan dari pecel di sini disiram dengan kelezatan khas sambal kacang yang diracik menggunakan teknik ulek turun-temurun. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Pecel Bu Warni ini bukan sekedar pecel biasa. Ya, perpaduan sempurna antara sayuran segar yang disiram racikan sambal kacang khas Bu Warni memang tak ada duanya. Sejak berjualan keliling pada 2002, pecel Bu Warni sangat populer dan menjadi favorit pecinta kuliner di kota Semarang, Jawa Tengah. Selain memiliki cita rasa yang khas, keistimewaan pecel legendaris Bu Warni memiliki komposisi bahan racikan sambal yang sangat pas di lidah para penikmatnya. Terlebih semua bahan sayur mulai dari daun ubi, bayam, dan kecambah menggunakan bahan segar. Tanya itu, bumbu kacang diulek dengan teknik tradisional sehingga terjaga keasliannya. Nah, rahasia kelezatan pecel Bu Warni di sini terletak pada teknik mengulek sambal kacangnya. Pasalnya, teknik mengulek Bu Warni adalah warisan turun-temurun dari keluarganya. Bagi Suwarni yang telah berjualan pecel keliling hingga 16 tahun, mengaku mengulek sambal ternyata ada seninya tersendiri, yakni harus dengan perasaan dan tenaga yang pas agar mendapatkan rasa gurih dan lezat yang berbeda. Nah, warung pecel Bu Warni selalu ramai dikunjungi terutama saat pagi untuk sarapan dan jam makan siang. Komposisi sayurannya komplit, masih seger, untuk sambalnya juga gurih, seger karena diulek langsung. Di sini recommended, pas dengan rasanya, asinnya, juga manisnya ataupun pedesnya. Bisa dinikmati semua kalangan untuk bisa sarapan pagi ataupun untuk buat oleh-oleh bawa pulang. Mulai keliling selama 16 tahun. Terus lama-kelamaan kan usia udah lanjut, kan udah nggak mampu keliling, terus mangkal di sini. Pelanggan juga pada mencari, udah pada tahu, pelanggan udah udah tahu rasanya, jadi mencari tempatnya. Keistimewaan lain dari pecel Bu Warni adalah sajian pendamping tempe mendoan dan bakwan gorengnya yang tak ada banding. Warung pecel Bu Warni buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Nah, untuk bisa mencicipi kelezatan pecel Bu Warni, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp6.000 per porsi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Boyolali tidak hanya terkenal dengan olahan daging sapi yang legendaris, namun juga olahan ayam yang unik, yaitu ayam
gongso kemebul. Selain rasanya yang menggugah selera, cara penyajiannya cukup menarik, yakni menggunakan hot plate atau loyang panas lalu disiram kuah hingga aromanya sedap merekah. Untuk pelepas dahaga usai menyantap ayam gongso, pelanggan juga disediakan es rumongso yang sangat segar. Berkunjung ke Boyolali, Jawa Tengah tidak lengkap bila tidak mencoba kuliner ayam yang satu ini. Olahan ayam gongso kemebul atau keluar asap bisa Anda jumpai di rumah makan Rumah Gongso di Desa Penggung, Kecamatan Ampel. Ayam gongso kemebul diolah menggunakan bumbu dan rempah-rempah khas seperti bawang merah, bawang putih, lada, cabai, dan tomat. Selain memiliki rasa yang enak dan lezat, ayam gongso ini disajikan di atas hot plate atau loyang panas, dan pada saat kuah dituangkan akan mengeluarkan asap dengan aroma sedap. Cara penyajian menggunakan loyang panas juga membuat tekstur daging lebih empuk dan bumbu lebih meresap dengan perpaduan rasa gurih dan manis. Usai kenyang menyantap ayam gongso, pelanggan bisa menikmati segarnya es rumongso. Kelapa muda, tapai, ketan hitam, nangka, dan agar-agar menjadi perpaduan pas. Di sini dikemas di hot plate begitu. Terus di situ yang membedakan dengan yang lain itu karena kayak perpaduan antara saus tiram dan gongso, ayam gongso gitu. Jadi rasanya menghasilkan cita rasa yang unik gitu. Jadi kalau di Boyolali kan baru nemu ini sih yang gongso tapi bentuk hot plate gitu. Iya, sama ada kuahnya kan. Kalau gongso biasa kan nggak pakai kuah itu. Kering kan, kalau di sini tadi ada kuah. Untuk harga ayam gongso berkisar antara Rp26.000 hingga Rp30.000 tergantung paket yang dipesan. Sedangkan untuk es rumongso cukup Rp12.000 saja. Selain ayam gongso kemebul, tempat ini juga menyediakan olahan ayam lain seperti ayam bumbu hitam, ayam gongso royong, dan juga ayam kremes. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, berwisata malam ke Timur Tengah, Eropa hingga Amerika dengan biaya murah menjadi impian banyak orang. Anda bisa mewujudkan dengan berkunjung ke Madiun, Jawa Timur. Wisatawan bisa menikmati kerlip lampu di sekitaran Ka'bah, Menara Eiffel, jam Big Ben di Inggris, atau kincir angin Belanda serta patung Liberty di Amerika. Beginilah suasana wisata malam layaknya di luar negeri yang ada di pusat kota Madiun, Jawa Timur. Di pinggir jalan utama, pengunjung bisa melihat wisata religi layaknya di Tanah Suci. Ka'bah di bagian tengah, lengkap dengan ornamen di sekelilingnya seperti layaknya di Mekah Al-Mukarramah. Wisatawan juga bisa menikmati keindahan kerlip lampu di Menara Eiffel seperti yang ada di Paris, Prancis. Bersuah foto di jembatan dengan latar kerlip lampu Menara Eiffel. Tidak lengkap rasanya jika tak melihat dari dekat jam Big Ben yang ada di kota London, Inggris, serta kincir angin yang ada di Belanda, serasa berwisata di Eropa. Wisatawan bisa melanjutkan perjalanan ke Amerika untuk melihat patung Liberty dan tentunya bersuah foto. Meira, salah seorang wisatawan, mengaku terkesan dengan lokasi wisata malam serasa di luar negeri yang ada di kota Madiun ini. Kita melihat kincir dari Belanda dan ada juga sih patung Liberty gratis, tidak ada biaya apapun untuk masuk ke sini. Sangat menghibur meskipun kita belum bisa ke luar negeri melihat yang aslinya, kita salah sudah ada di sana. Nah, Anda tertarik berwisata malam sambil menikmati suasana gemerlap lampu di Eropa, di Timur Tengah, dan di Amerika dengan biaya murah. Di sini tempatnya, di kota Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Ribuan warga mengikuti tradisi Gramak Iwak di Banjarnegara, Jawa Tengah. Menggunakan tangan kosong, warga berlomba menangkap 4 kuintal ikan berbagai jenis.
Aliran Sungai Gintung di kawasan Desa Jembangan, Banjarnegara, Jawa Tengah mendadak berubah menjadi lautan manusia. Ribuan warga memadati area sekitar 2.500 meter persegi untuk mengikuti tradisi geramak iwak atau tangkap ikan. Namun untuk dapat menangkap ikan yang dilepas oleh pihak penyelenggara, warga harus menggunakan tangan kosong. Oh, dapat ikan apa Pak itu Pak? Ikan bawal sama lele. Oh, itu untuk apa Pak nanti Pak? Ya senang-senang aja lah, happy-happy lah. Berarti nanti sampai di rumah diapain itu ikannya Pak? Ya bisa dibakar atau digoreng. Selama 3 jam, warga dengan penuh semangat berusaha menangkap 4 kuintal ikan dari berbagai jenis. Festival Geramak Iwak itu berketepatan di bulan Sura. Itu adalah sebuah tradisi, setiap tahun kita laksanakan di setiap setahun sekali di Desa Jembangan. Ada berapa ikan yang ditebar itu? Kalau untuk tahun 2020 ini panitia hanya menebar 4 kintal lebih. Itu teknisnya gimana nangkapnya Pak ini Pak? Kalau teknisnya kami bebas, siapa saja boleh. Warga masyarakat Banjarnegara Purbalingga bebas, warga negara Indonesia silahkan menangkap dengan catatan tidak boleh memakai alat tangkap. Tradisi geramak iwak merupakan puncak acara memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi melaporkan. Pemirsa, Haritanu Sudibyo mengumumkan pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Perindo pada acara penutupan Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo. Haritanu kemudian menunjuk putrinya, Angela Tanu Sudibyo, sebagai penggantinya. HT menilai Angela merupakan sosok generasi muda yang mampu berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat. Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo yang digelar selama 3 hari di iNews Tower Jakarta resmi ditutup hari Rabu. Dalam acara penutupan, Haritanu Sudibyo mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Perindo. Selanjutnya, HT mempercayakan sang putri Angela Tanu Sudibyo sebagai penggantinya. HT menegaskan suksesi pucuk pimpinan merupakan bagian dari transformasi Partai Perindo. Saya akan menugaskan Mbak Angela Tanu Sudibyo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Kita berikan tepuk tangan. Setuju? Karena Mbak Angel ini masih muda, usia 37 tahun, lahir tahun 87, generasi milenial, dan seharusnya mampu berkomunikasi dengan gaya bahasa yang sama dengan para generasi muda lainnya. Ya, saya tetap akan di partai sebagai Ketua Majelis Persatuan Partai untuk mengayomi semuanya. Setuju? Setuju. Dan tentunya pelaksanaan daripada peralihan sebagai Ketua Umum nanti kita acarakan bersama-sama dengan pelantikan yang lain bertepatan dengan ulang tahun Partai Perindo ke-10. Pelantikan Angela sebagai Ketua Umum Partai Perindo akan dilakukan bertepatan dengan ulang tahun ke-10 Partai Perindo pada 8 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Angela menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Partai Perindo. Partai Perindo dibangun dengan pemikiran bahwa masyarakat Indonesia semua harus sejahtera tanpa membeda-bedakan. Setuju? Pembangunan harus secara inklusif, merata, dan berkelanjutan. Setuju? Sehingga persatuan Indonesia bisa terus dijaga dalam keberagaman Indonesia. Ini adalah sebuah fondasi perjuangan Partai Perindo yang kokoh telah dibangun oleh pendiri dan seluruh senior-senior Partai Perindo yang telah berjuang bersama-sama selama 10 tahun. Angela Tanu Sudibyo bertekad membawa Perindo masuk ke parlemen pada pemilu 2029. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menghadiri penutupan Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo. Dasko membawa pesan dari Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dasko berharap
Transformasi di Partai Perindo dapat membangun bangsa dan negara Indonesia. Mukernas Perindo pada hari ini telah terjadi suatu peristiwa bersejarah di mana terjadi transformasi untuk kebesaran, kemajuan Partai Perindo ke depan dalam rangka perjuangan mengisi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Nah, untuk itu kami ucapkan selamat kepada Partai Perindo yang telah sukses melakukan transformasi dengan ide-ide yang kreatif, dengan ide-ide persatuan, dan tentunya dengan terobosan ini saya yakin bahwa Partai Perindo pada tahun 2029 akan menemani partai-partai lain seperti Partai Gerindra di parlemen, di DPR RI, dan akan lebih banyak lagi anggota legislatif yang akan duduk di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga turut menghadiri penutupan Mukernas Partai Perindo di iNews Tower. Anies mengajak para legislator terpilih dari Partai Perindo bisa mengkritisi, mengawasi hingga memperkaya kebijakan pemerintah agar kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berbicara di hadapan para anggota legislatif terpilih Perindo yang nantinya akan bertugas di seluruh Indonesia. Tadi saya menyampaikan pengalaman terkait dengan hubungan eksekutif dan legislatif dan bagaimana bisa bekerja bersama agar di satu sisi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh eksekutif itu bisa diawasi, bisa diperkaya, bisa dikritisi agar menjadi lebih baik. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang sudah baik itu bisa ditingkatkan dan ada keterbukaan untuk mau mementingkan kepentingan rakyat banyak di dalam memilih menyusun kebijakan. Jadi pengalaman terkait dengan eksekutif dan legislatif diperlukan kematangan itu supaya produk perda yang berisi APBD, yang berisi kebijakan itu berorientasi kepada penyelesaian masalah-masalah dari masyarakat. Partai Perindo kembali memberikan 60 surat rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. Surat rekomendasi tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Mukernas Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi dukungan untuk 60 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Surat rekomendasi ini diserahkan langsung Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo yang juga Ketua Despilkada Angela Tanusudibyo. Ya, yang pastinya kami terus terlibat dalam komunikasi dan ya saya kira terus dilihat dinamikanya karena yang poin nomor satu buat Partai Perindo adalah kita mau yakin ini yang kita dukung nanti memang yang betul-betul diperlukan oleh wilayah tersebut. Karena kami juga ingin memastikan bahwa di pilkada nanti ada banyak kader dari Partai Perindo yang maju yang akan terpilih dan juga calon-calon yang bukan kader Perindo tapi juga mendapatkan komitmen dukungan Perindo, kita akan pastikan terpilih juga. Bakal calon Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan bakal calon Bupati Intan Jaya Papua Tengah Marten Tipagau mengapresiasi dukungan Partai Perindo ini. Ya, kita mengapresiasi Perindo ya karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali ikut serta mencalonkan diri sebagai calon gubernur periode kedua di Provinsi Kepulauan Riau. Dan amanah ini tentu amanah besar yang harus saya pikul. Saya rasa bangga sekali karena partai memberikan amanah. Dan itu tugas yang berat yang harus kita kerjakan sesuai sambutan ketua partai tadi bahwa kita kerja untuk masyarakat, membangun mulai dari kampung menuju ke Indonesia. Partai Perindo berharap para bakal calon yang mendapat rekomendasi bisa berjuang membangun daerahnya untuk Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Dilami Aulia Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 kembali digelar. Kali ini di Gor Among Raga, Yogyakarta. 8 tim saling berhadapan untuk meraih hasil maksimal jelang berakhirnya musim kompetensi. Pertandingan pembuka Liga Futsal Profesional hari kedua di Gor Among Raga, Yogyakarta mempertemukan tim Cosmo JNE melawan Giga FC. Tampil apik sepanjang laga, Cosmo JNE tak memberikan ruang sedikit pun untuk Giga FC dan mampu membuat tim juru kunci ini bertekuk lutut dengan skor telak 9-1. Pertandingan seru terjadi di laga kedua antara Black Steel FC melawan Favage Banua. Black Steel FC harus mampu mencuri poin untuk menjaga peluang juara, sementara Favage membutuhkan poin untuk merangsek ke papan tengah. Pada akhirnya Black Steel FC mampu mengatasi perlawanan sengit Favage Banua dengan skor tipis 3-2. Di laga ketiga, Sadak KT FC harus mengakui ketangguhan Kancil WHW yang bermain cemerlang sepanjang laga. Kancil WHW mampu merobek jala lawan sebanyak 5 kali tanpa balas. Sementara itu, pada laga pamungkas, Moncong Bulu FC mampu mengatasi permainan Pendekar United dengan skor 4-2. Dengan raihan 3 poin ini, Moncong Bulu mulai merangsek ke papan tengah klasemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kegiatan Jakarta Investment Award JIA 2024 di Hotel Raffles Jakarta Selatan tadi malam. JIA 2024 memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang berkontribusi nyata terhadap pencapaian peningkatan realisasi investasi di Jakarta. JIA Award merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kepada para penanam modal yang telah berkontribusi terhadap perekonomian Jakarta dan melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, Jakarta berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Hal ini juga berpengaruh terhadap momentum perpindahan ibu kota negara sehingga Jakarta memfokuskan diri menjadi kota bisnis berskala global. Investasi merupakan komponen penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai pusat bisnis berskala global. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian investasi harus sejalan dengan prinsip kemudahan layanan perizinan berusaha. PJ Gubernur Heru Budi menjelaskan, penyederhanaan prosedur perizinan dinilai mampu meningkatkan realisasi investasi, bahkan membuka lapangan usaha serta mengurangi angka pengangguran terbuka di Jakarta. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Raisa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.